Jadi ketika di proses ini yang tidak duduk. Jadi sampai di proses mengirim surat ke partai supaya mengirim nama, di situ terhenti. Nah, disinilah terjadi tarik menarik, tarik kepentingan. Ya, kan? Terhenti sampai hari ini. Terhenti sampai hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen Indonesia di Ruang Indonesia Bicara. Sesuai janji kami sebelumnya, kita akan menyoal tentang kosongnya posisi Wakil Bupati Kampar. Sebagaimana kita tahu, hari ini masyarakat Kabupaten Kampar sudah mulai ribut, sudah mulai mempertanyakan kenapa setelah lebih dari 1 tahun kematian Bapak Aziz Zainal sebagai Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto masih sendirian. Muncul berbagai isu, muncul berbagai pemikiran. Salah satunya dari masyarakat bahwa Catur tidak mau menjadi seorang wakil bupati, atau ada perebutan antara partai-partai koalisi. Kita tahu ada 6 partai di sini yang kemarin mendukung pasangan Aziz Catur. Ada Partai Golkar, ada Partai P3 sendiri yang merupakan partai pengusung utama karena Aziz Zainal adalah ketua DPW Partai P3 Riau. Ada Partai Nasdem, ada Partai Keadilan Sejahtera, ada PKB, dan ada terakhir Partai Gerindra. Partai ini yang harusnya mencari apa dan siapa calon wakil bupati Kampar. Kami dari Ruang Indonesia Bicara tidak ingin berpolemik seperti itu. Kami mencoba berbicara dengan orang-orang yang punya kepentingan dengan satu pertanyaan. Ada apa di balik belum dilantiknya Wakil Bupati Kampar? Apa masalah yang sebenarnya? Untuk segmen pertama, kami akan berbicara dengan pihak DPRD Kampar. Karena DPRD Kampar secara undang-undang punya kewajiban membentuk panitia pemilihan. Panlih ini nanti yang akan menyurati ketua partai koalisi untuk mencari calon atau mencari nama Pak Wakil Bupati Kampar. Untuk itu kami berbicara dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar, Ansor SAG. Kita lihat liputannya. Baik, abang ini adalah Ketua Komisi 1 yang membidangi hukum dan pemerintahan. Dan juga pada masa sebelum periode ini, abang adalah Ketua Bapemperda, ya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang membentuk panitia pemilihan Wakil Bupati Kampar. Ya. Benar. Bisa cerita sedikit tidak semenjak kematian wafatnya almarhum Bapak Aziz Zainal, apa yang sudah dilakukan oleh DPRD Kampar? Ya, baik. Terima kasih Mbak Rina. Dapat saya sampaikan bahwa ketika kita menjadi Ketua Bapemperda, kami juga lah yang menginisiasi untuk disegerakannya pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati Kampar pasca wafatnya almarhum Pak Aziz. Jadi ketika itu memang ada semacam polemik dan tarik menarik di antara fraksi yang ada di DPRD, tapi akhirnya melalui Badan Pembentukan Daerah, kebetulan yang waktu itu kita sebagai ketua, saya menyurati pimpinan, saya surati ketua DPRD agar segera membentuk panitia pemilihan. Waktu itu pimpinan kita adalah Pak Ahmad Fikri. Bapak Ahmad Fikri dari Partai Golkar. Dari Partai Golkar. Okay. Nah, ketika itu kita sampaikan regulasi, kita sudah berkonsultasi ke Depdagri dan ini harus diisi dengan segera. Karena tidak mungkin bupati bekerja sendiri. Nah, kemudian waktu itu disepakati surat oleh Fikri selaku ketua DPRD kepada masing-masing fraksi, dan masing-masing fraksi mengirimkan utusan 1 orang. Dari fraksi ada 8 orang. Maka waktu itu yang menjadi ketua dalam proses pemilihan pembentukan panitia pemilihan itu adalah Arevol SAG dan kawan-kawan. Juga dari fraksi Golkar. Dari Golkar. Nah, kemudian waktu berjalan, kita minta juga kepada panitia yang sudah terbentuk itu untuk menyurati pimpinan, agar pimpinan juga menyurati seluruh partai koalisi, partai pengusung, agar dengan segera memasukkan 2 nama sesuai yang diamanatkan oleh PP 12 tahun 2012. Tunggu Bang, sebenarnya bisa dijelaskan tidak prosesnya seperti apa?
tadi pembentukan panitia dulu. Nah, setelah itu apalagi harusnya secara idealnya seperti Nah, apa? jadi begini. Oh ya, ada satu tahapan yang saya lupa. Nah, ketika panitia pembentukan sudah terbentuk, Ya. maka panitia pemilihan mengundang partai koalisi. Baru ingat saya. Mengundang partai koalisi. Iya, mengundang partai koalisi. Artinya ketua partai di sini. Iya, ketua-ketua partai dan mereka hadir di DPRD dan panitia pemilihan menyampaikan proses dan mekanisme tahapan pemilihan wakil bupati. Maka sesuai dengan PP yang kemudian kita perjelas, PP 12 tahun 2018 itu kita perjelas dalam tatip DPRD, maka dalam mekanisme pemilihan itu partai pengusung atau partai koalisi mengusulkan maksimal 2 nama ke DPRD untuk dilakukan pemilihan. Ya. Nah, pengusulan nama itu melalui bupati. Melalui bupati diusulkan 2 nama dan kemudian tembusan ke DPRD. Nah, dalam regulasinya, kalau nama itu sudah masuk, maka bupati hanya boleh mendiamkan surat itu hanya tidak boleh lebih dari 2 minggu. Artinya 15 hari kalau tidak digubris oleh saudara bupati, tidak diteruskan surat itu, maka DPRD boleh melanjutkan untuk pemilihan. Baik. Nah. Artinya setelah pembentukan panitia, lalu panitia memanggil ketua koalisi, koalisi mengusulkan nama ke bupati. Ya. Nanti dua nama. Nah, bupati nanti mengusulkan kembali ke panitia pemilihan. Iya. Lalu nanti bupati memilih lagi begitu seperti itu. Sebentar. Ketika disampaikan oleh partai pengusung ke bupati, bupati nanti meneruskan ke DPRD untuk dilakukan pemilihan. Jadi tidak disampaikan lagi ke apa? Iya. Tinggal meneruskan. Ya, tinggal meneruskan. Ya. Artinya nanti bupati sudah tahu nih siapa calon. Ibarat orang menikah sudah tahu siapa calonnya. Baik, itu sudah yang sudah dilakukan sampai setakat mana? Yang dilakukan oleh DPRD. Oke, jadi ketika sudah disampaikan surat dan ketua-ketua partai sudah datang, kita sudah sampaikan penjelasan panjang lebar terkait mekanisme pemilihan, maka kita minta kepada ketua-ketua partai berembuklah. Silakan berembuk. Usulkanlah siapa nama. Yang penting bahwa satu hal yang perlu diketahui bahwa untuk mengisi kekosongan wakil bupati itu tidak ada hubungannya dengan bupati. Nah, ini murni menjadi hak prerogatif daripada partai koalisi yang kemudian nanti dipilih oleh DPRD. Nah, kemudian berembuklah. Kemudian adalah berbagai muncul nama. Awalnya diawali informasi yang saya dapat melalui utusan kita dari partai kita, katanya ada kesepakatan untuk munculkan masing-masing partai mengusulkan 2 nama. 2 nama itu ada berarti 12. Dari 12 itu nanti akan disaring. Karena ada 6 partai koalisi ya. Kemudian dari 6 partai koalisi itu ada 12 nanti disaring lagi. Nah, kemudian menjadi 2 baru diusulkan. Nah, jadi ketika di proses ini yang tidak duduk. Jadi sampai di proses mengirim surat ke partai supaya mengirim nama, di situ terhenti. Nah, disinilah terjadi tarik-menarik, tarik kepentingan. Ya, kan? Terhenti sampai hari ini. Terhenti sampai hari ini. Nah. Baik, terhenti hari ini berarti ada penyebabnya. Ya. Kira-kira apa menurut Bang? Ya, ini kan sebetulnya tak lebih daripada egoisme masing-masing partai. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara porsi ya secara proporsional, ini contoh ya misalnya Golkar, ya kan? Kalau kita pikir-pikir sekarang Golkar ini kan sudah Golkar yang jadi bupati. Iya. Harusnya kan kalau secara etika politik dia harusnya legowo, tapi kita tidak masalah lah itu. Tapi yang jelas bagaimana partai ini bisa duduk bersama dengan segera memutuskan 2 nama. Artinya, Abang yang ada indikasi bahwa Golkar juga menginginkan. Golkar juga menginginkan. Awalnya Golkar mengusul nama Fikri, ya kan? Ahmad Fikri untuk menjadi calon. Dalam perjalanan berubah ke Mariani. Iya. Nah, terakhir kemarin saya dapat informasi juga lagi berubah lagi ke Fikri. Itu salah satu yang mungkin dinamika yang membuat kadang-kadang barang ini juga tidak pernah matang. Di sini tarik ulurnya terlalu lama. Kalau kita misalnya kami dari P3 kalau boleh berkami-kami, kita sudah matang, kita sudah putuskan si Pak Afrizal Hidayat. P3 mengusulkan Pak Afrizal Hidayat, tidak ada lain daripada itu dan dari awal sampai sekarang seperti itu. Nah, ini yang tidak pernah ketemu rundingnya. Kalau partai lain bagaimana? Ada juga pengusung Ada pengusung, ya ada seperti Nasdem juga pernah mengusulkan Pak Surya kan, Surya Kawi. Kemudian ada juga muncul nama si Tamar dari PKS, Tamarudin. Dari PKB juga muncul nama si Suarmi. Nah, yang kesepakatan itu ya. Jadi artinya kalau kita mau menyimpulkan kunci penyebab belum adanya wakil bupati ini adalah koalisi belum bisa mencapai sebuah kata mufakat, mengusulkan 2 nama. Kata mufakat. Ya. Nah, kalau seandainya ini tidak terjadi, tidak ada kesepakatan antara koalisi, tentu bupati tidak bisa berbuat apa-apa. DPRD tidak punya hak untuk mengambil hak inisiatif atau apa, tidak ada secara aturan. Tidak ada, karena memang di PP itu disebutkan bahwa dalam salah satu pasal itu saya lupa bahwa
untuk mengusulkan dua nama itu, maka partai pengusung atau partai koalisi itu harus bersepakat. Bahasanya bersepakat. Tidak boleh voting. Tidak boleh voting. Tidak boleh Mereka harus voting. menyepakati Harus dua nama. menyepakati. Artinya 6 partai harus ikut menandatangani. Dan ini yang tidak ada. Ini ya, yang karena membuat mereka ini punya undang-undang ini calon perlu direvisi juga. Ya. Sebenarnya nggak betul sebetulnya. Akhirnya tersandra barang ini. Tersandra. Harusnya besok ke depan saya minta juga kepada yang pemangku kebijakannya lebih tinggi ya, seperti Mendagri, berpikir-pikir juga lah membuat sebuah regulasi supaya ini kan jadi korban. Jadi kapan? Jadi korban. Karena memang tidak ada celah untuk seperti itu. Iya. Netizen Indonesia, tadi kita sudah mendengar pembicaraan. Ternyata persoalannya bukan di DPRD. Memang DPRD punya ada masa jeda di antara pengurus anggota periode lama dan periode yang baru. Malah berubah pimpinan dari Ahmad Fikri kepada Muhammad Faisal. Tapi tadi Ansor mengatakan persoalannya bukan di Dewan. Persoalannya ternyata adalah partai koalisi belum menyetor dua nama yang diamanatkan oleh undang-undang. Kami sudah mencari dan merangkum pembicaraan dengan 4 dari 6 partai koalisi ini. Tunggu kami di penayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.